Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, salah satu fungsi Al-Quran diturunkan kepada umatnya adalah sebagai penyembuh, sebagai obat bagi penyakit hati. Berbicara tentang Al-Quran sebagai obat penyembuh tentu sangat berkaitan erat dengan suatu penyakit tertentu. Jika ditelaah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang penyakit dan pengobatannya, dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyakit jasmani atau fisik manusia. Penyakit jasmani merupakan penyakit yang menyerang pada organ tubuh manusia yang bersifat jasmaniah, seperti penyakit kanker, jantung, ginjal, lambung, darah tinggi, kolesterol, asam urat, trigliserida, diabetes, dan segala penyakit yang dirasakan oleh manusia yang bersifat fisik atau jasmani, baik yang menyangkut pada organ dalam manusia maupun pada organ tubuh yang nampak dari luar, baik yang bisa dideteksi secara langsung maupun harus dengan alat teknologi medis. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa'un, wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idnillahi azza wa jalla." Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila obatnya tepat, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah azza wa jalla. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan beberapa penyakit tersebut, Al-Quran lebih banyak berbicara tentang langkah-langkah preventifnya atau pencegahannya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, penyakit rohani atau penyakit hati. Penyakit rohani atau penyakit hati merupakan penyakit yang menyerang pada rohani hati manusia yang ada di dalam dada, seperti penyakit iri, dengki, ria, ujub, sombong, munafik, khawatir, resah, gelisah, was-was, bimbang, ragu, dan sebagainya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Pemahaman Al-Quran sebagai obat dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan merenungkan kandungan Al-Quran, seraya mengambil pelajaran untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup, sehingga kita mampu memahami hakikat dan makna kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah hubungan ketenangan rohani terhadap penyakit jasmani. Ketenangan hati manusia sangat erat berhubungan dengan kesehatan jasmani, karena semakin sehat rohani manusia,
akan berdampak pada kesehatan jasmaninya. Dengan kata lain, penyakit rohani bisa menimbulkan berbagai macam penyakit jasmani. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada mudghah. Jika itu sehat, maka sehat pula organ tubuhnya. Dan jika ia sakit, maka sakit pula organ tubuhnya yang lain. Ingatlah hal itu adalah qalbu atau hati. Kaum muslimin rahimahumullah, demikianlah uraian singkat tentang bagaimana Al-Quran menjadi penyembuh atau obat bagi jiwa atau hati manusia yang berimbas pada kesehatan jasmaninya. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.